udah hampir 8 minggu. Kita tunggu-tunggu 8 kali, bukan 8 minggu, 8 kali. Sidang ini tidak hadir. Kita pengen sekali lihat, dengar langsung pembelaanmu terhadap produk-produkmu. Siap-siap, Doktif juga harus bantu Niki. Apa yang terjadi, abaikan. Tapi Doktif harus lebih mendahulukan kebenaran perjuangan Doktif. Dalam kasus Niki, ada yang kita perjuangkan, yaitu barang-barang overclaim dan overprice ini harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi harus bantu untuk mengkonfirmasi. Karena pasti sana akan bilang ini barang bagus, ini barang bla 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 bla. Bagus dicabut One Prestasi, jadi nggak ribet, Bo. Di One Prestasi itu perdata doang, inget, is only perdata. Oke, ada tuntutan 100M. Duitnya udah gue rasa udah acak-adul. Gue dapat info banyak banget yang dipecat-pecatin udah. Udahlah, gue udah tahu kondisi dalam perusahaannya seperti apa. I know. Ya, gue tahu banget. Sangat paham dan sangat mengerti sekali. Sudah kocar-kacir. Di pihak SS hancur total, di pihak DRG hancur total bisnisnya. Sangat hancur total. Kenapa? Ya perbuatannya sendiri. Tinggal tanggung jawab ya. Apa yang kalian omongin, apa yang kalian narasikan, apa yang kalian laporkan, harus tanggung jawab ya. Kita rakyat pengen lihat produk kamu kayak gimana sih? Kita pengen lihat. Kayak apa sih? Ya boleh dong. Masyarakat memantau, mengawal, boleh dong. Iya kan? Itu. Dan hari itu, hari RG datang untuk menyatakan dan menjelaskan di depan kita semua, di depan hakim, jaksa itu yang sangat dinanti-nantikan oleh kita. Karena disitulah nanti akan tampak kebenaran yang sejatinya. Dia bicara, Niki bicara. Iya. Iya kan? Bakal ribut besar, udah pasti, Bo. Ditambah Doktif dateng. Doktif dateng, kan semuanya udah ada bukti-buktinya. Saya valid. Buktinya valid, barang itu tidak layak dijual, tidak boleh melanggar peraturan. Valid. Mana boleh sih, Bo, lu jualan di luar dari klinik, di luar dari praktek dokter yang untuk melakukan, tahu kan lo, bikin ini nih kayak itu tuh, yang tajam-tajam itu, nggak boleh itu. Mana boleh itu, say? Dan ada banyak bukti yang lainnya ya, overclaim. Baru kemarin Doktif udah review lagi produknya dia juga, overclaim lagi. Udah deh, itu coret banget produk-produknya, coret, Bo. Oh nggak bisa, harus datang. Harus datang, apalagi pidana, kan dia yang ngelapor. Harus datang itu. Nih kita tanya Mr. Genius ya, coy. Harus datang, cuy. Wajib datang. Aduh, bibir gua kok kering sih. Mau tahu kenapa harus datang?
Tadi gue mau pengen pakai ini dulu sayang, lipstick dulu. Gue pengen pakai yang nomor 1 nih. Nah, dicabut Wan Prestasi dicabut, bagus. Jadi udah nggak ada lagi turut tergugat satunya ke Kapolri, turut tergugat duanya kepala jaksa. Nggak usah melibatkan mereka. Pagi Queen of Thunder, hai. Hai. Memang wajibnya kalau dia tidak datang poin buat pihak Niki. Iya. Itu tadi yang nomor 6. Wild Berry. Gua nggak heran kalau Kahab kesana, karena dia itu adalah money sucker, penghisap uang, money sucker, penghisap uang. Dia itu kan ada vacuum cleaner, kalau dia vacuum money. Oh ya Mbak In, nomor 7-nya sekalian ya, nomor 7 ya. Jadi dia itu penghisap uang sayang. Jadi nggak heran ya. Uangnya juga nggak bakalan gede. Waalaikumsalam. Paling uang receh, paling banyak juga cepek. Cepek udah maksimal. Orang kayak gitu mah. Emang gua punya kerjaan jualan dari zaman bahla. Kenapa lu? Daripada lu mujair ikan mujair. Dibayar berapa? 5.000? Apa 10.000? Atau berapa dibayarnya? Kalau kita emang jualan dari zaman bahla, ya. Lu pikir orang nggak boleh kerja dengan membela sesuatu, nggak boleh kerja gitu? Sementara ini kerjaan gua di awal dari zaman bahla gua jualan. Gilingan padi. Ya, ini nomor 7. Nah, lu masuk ke room gua kerja typing dibayar 10.000. Ya gua ngasih spill produk boleh dong ke teman-teman gue. Iya, Wan Prestasi dihapus, betul. Betul, karyawannya dirumahkan tuh betul banget, kagak bisa. Bahkan katanya ada beritanya yang ku dengar, dibuat surat seolah-olah seperti mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan gitu loh say. Jadi suruh tantangan itu ada, gue udah dikirimin, tapi kan nggak gue up. Ngapain gue nge-up kayak begitu? Kayaknya menurut gue fokus aja sama si kasus gitu ya. Aku mau nanya kasusnya Nikita Mirzani sama Reza Gladys, Dok. Mister. Kamu tahu kan kasusnya Nikita Mirzani melawan Reza Gladys? Yang ini warnanya orange ya, nomor 4 orange. Pumpkin orange nomor 4. Wah, kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang lagi ramai ya. Kabarnya sih, Nikita Mirzani dituduh memeras Reza Gladys. Tapi, Nikita Mirzani membantah tuduhan itu dan malah melaporkan balik Reza Gladys. Kamu penasaran soal kasus ini? Mau aku carikan informasi lebih lanjut? Iya, Kak. Jadi tadi malam diumumkan oleh pengacaranya Nikita, Bang Fahmi, bahwa sudah dicabut Wan Prestasinya. Menurut kamu kira-kira kenapa ya dicabut Wan Prestasi itu dalam kasus Nikita Mirzani melawan Reza Gladys? Wah, soal pencabutan Wan Prestasi ini memang masih simpang siur ya. Ada beberapa kemungkinan kenapa hal itu bisa terjadi. Mungkin saja ada kesepakatan baru di antara mereka berdua. Atau mungkin ada bukti baru yang muncul. Mau aku bantu cari tahu lebih lanjut tentang perkembangan kasus ini?
Ya, makanya pasti ada situasi tertentu kan? Iya, pasti ada situasi tertentu yang membuat Wan Prestasi itu dicabut. Mungkin ada kesepakatan damai di antara mereka, atau mungkin ada bukti baru yang mengubah jalannya kasus. Atau bisa jadi ada alasan lain yang lebih kompleks. Mau aku bantu cari tahu lebih detail soal ini? Dalam kasus perdata itu ada turut tergugatnya Kapolri dan Kejagung. Dengan otomatis dengan dibatalkannya atau dicabutnya laporan ini berarti sudah membatalkan semua tergugat ya, seperti itu. Nah, ini menarik. Pencabutan laporan biasanya memang akan membatalkan status tersangka. Tapi, dalam kasus ini, sepertinya tidak semua tergugat otomatis bebas. Kita perlu lihat lagi detailnya, karena bisa jadi ada pertimbangan lain dari pengadilan. Mau aku bantu cari tahu lebih lanjut? Tunggu, saya mau ajak kamu berdiskusi ya. Kita sama-sama lihat nih, untuk kasus pidananya di hari Kamis, itu ada lanjutannya pembacaan hakim. Itu apa ya namanya pembacaan hakim? Setelah penolakan dari JPU, terus nanti akan ada dari hakim. Itu apa namanya? Sidang apa? Pembacaan putusan hakim itu adalah momen di mana hakim akan membacakan vonis atau keputusan akhir dari kasus pidana tersebut. Putusan ini bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan pembebasan terdakwa. Bukan. Mau aku bantu cari tahu lebih? Bukan yang putusan hakim di akhir, belum. Setelah pembacaan penolakan eksepsi dari jaksa penuntut umum. Setelah itu apa kelanjutan sidangnya? Setelah pembacaan penolakan eksepsi dari jaksa penuntut umum, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Di tahap ini, hakim akan memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Mau aku bantu cari tahu lebih detail tentang proses pemeriksaan pokok perkara? Ini ada yang bilang putusan sela. Kamu tahu tentang putusan sela? Betul sekali. Putusan sela itu kayak keputusan sementara dari hakim sebelum masuk ke pokok perkara. Isinya bisa macam-macam, tergantung keberatan yang diajukan terdakwa. Misalnya, soal dakwaan yang dianggap tidak jelas, atau soal kewenangan pengadilan untuk mengadili kasus tersebut. Mau aku cari tahu lebih detail soal putusan sela dalam kasus Nikita Mirzani? Iya, boleh. Coba cari yang lebih detail lagi untuk putusan sela hari Kamis. Berarti cuma singkat ya? Apa gimana? Berapa lama itu putusan sela dibacakan? Oke, aku bantu cari info lebih detail soal putusan sela hari Kamis ya. Biasanya sih, pembacaan putusan sela nggak makan waktu lama, mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Tapi, durasinya bisa beda-beda tergantung kompleksitas kasusnya. Mau aku cari tahu berapa lama kira-kira putusan sela Nikita Mirzani dibacakan? Ya, itu berarti cuma baca putusan sela doang. Kalau pemanggilan saksinya, kapan ya? Saksi pelapor. Pemanggilan saksi pelapor biasanya dilakukan setelah pembacaan putusan sela. Jadwalnya tergantung pada keputusan hakim dan kesiapan saksi. Mau aku bantu cari tahu kapan kira-kira saksi pelapor akan dipanggil dalam kasus Nikita Mirzani? Iya, kapan kira-kira saksi pelapor akan dipanggil? Dalam hal ini adalah si Reza Gladys itu kapan dia? Sayangnya, jadwal pemanggilan saksi termasuk Reza Gladys belum diumumkan secara resmi. Tapi, biasanya sih, saksi dipanggil setelah putusan sela dibacakan. Jadi, kemungkinan Reza Gladys akan dipanggil dalam waktu dekat. Mau aku bantu cari tahu lebih detail soal jadwal pemanggilan saksi? Ya, boleh. Oke, aku akan coba cari tahu kapan Reza Gladys akan dipanggil sebagai saksi. Sambil aku cari, apa kamu mau bahas hal lain terkait kasus ini? Cukup sih kalau abis sidang putusan sela itu kan cuma 30 menit. Berarti Kamis besok ini cuma sebentar doang ya hakim bacakan. Baru minggu depannya lagi mungkin ya, kemungkinan besarnya ya. Iya, kemungkinan besar begitu.
Setelah putusan setelah dibacakan hari Kamis ini, sidang selanjutnya mungkin akan dijadwalkan minggu depan atau beberapa minggu lagi untuk pemanggilan saksi-saksi. Tapi, jadwal pastinya tergantung keputusan hakim. Mau aku bantu cari tahu jadwal sidang selanjutnya? Ya, saya sangat pengen sekali mendengarkan dari Reza Gladys. Kenapa alasannya dia memberikan uang itu karena dia nggak mau produknya direview. Kenapa? Ada apa dengan produknya itu? Saya pengen tahu itu. Itu dia yang masih jadi misteri ya. Reza Gladys sendiri belum memberikan keterangan resmi soal alasan dibalik pemberian uang tersebut. Tapi kita tunggu saja kesaksiannya nanti di pengadilan. Siapa tahu ada fakta baru yang terungkap. Nah, ini saya setuju. Fakta baru ini yang kita tunggu-tunggu, masyarakat tunggu-tunggu. Karena kita tidak mau membeli lagi produk yang overprice, overclaim dari orang-orang yang cuma mementingkan dirinya sendiri. Hanya segelintir orang lagi. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Penting bagi konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan harga yang ditawarkan. Semoga persidangan ini dapat memberikan titik terang terkait kasus tersebut. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini? Iya. Nanti kita sama-sama lihat. Oh, ini ada yang komen nih. Ada yang komen nih dari Pangeran Ilusi. Dia bilang putusan sela asepsinya diterima, JPU tidak banding, terdakwa mencabut aduannya. Mungkin nggak itu terjadi? Kemungkinan itu selalu ada, tapi kecil kemungkinannya. Biasanya, Kenapa? Biasanya kenapa? Biasanya, JPU akan banding kalau putusan setelah hakim dianggap tidak sesuai dengan tuntutan mereka. Misalnya, kalau hakim menerima eksepsi terdakwa dan menghentikan kasusnya. Atau, kalau hakim mengurangi pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Mau aku bantu cari tahu lebih detail soal alasan JPU mengajukan banding? Iya. Coba kalau JPU mengajukan banding, itu gimana? Jika JPU mengajukan banding, artinya mereka tidak terima dengan putusan hakim dan ingin kasus ini ditinjau ulang di pengadilan tinggi. Proses banding bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih. Selama proses banding, status Nikita Mirzani sebagai terdakwa akan tetap berlaku. Mau aku bantu cari tahu lebih detail soal tahapan dan durasi proses banding? Aduh, proses banding memang panjang dan melelahkan. Tapi, mari kita tunggu saja hasil akhirnya. Semoga kebenaran segera terungkap. Ngomong-ngomong, kamu lebih suka nonton drama Korea atau film Indonesia? Aku lagi pusing. Aku lagi ini kok kamu nanya drama Korea? Aduh, maaf ya, aku malah nanya soal drama Korea. Kamu lagi pusing ya? Mau cerita lebih lanjut? Siapa tahu aku bisa bantu. Iya, ini masalahnya si skincare ini loh. Kita tuh kan nggak pengen ada skincare yang beredar itu skincare abal-abal. Kamu tahu nama abal-abal nggak? Skincare bohong-bohongan itu loh. Overprice, kemahalan, padahal belinya murah meriah. Overclaim, di dalamnya nggak ada apa-apanya, dibilang ada tomat putih lah, niacinamide-nya sekian lah. Dan yang paling parah lagi dimasukkan juga bahan-bahan yang berbahaya buat kulit kita. Itu yang kita mau sikat itu. Nggak suka kita ini semua. Iya, aku setuju banget. Kita harus lebih hati-hati dalam memilih skincare. Jangan sampai tergiur harga murah atau iming-iming hasil instan. Kesehatan kulit kita jauh lebih penting. Nah, untuk menghindari skincare abal-abal, kita bisa mulai dengan memeriksa label kemasan. Pastikan produk tersebut terdaftar di BPOM dan mencantumkan komposisi lengkap. Iya. Ini ada yang mengecilkan kamu nih. Namanya tafsir mimpi. Dia bilang minimal modal sewa ahli hukum. Ini ChatGPT dong katanya. Lu tahun berapa sih lu? Orang mana lu? Kamu dibilang ya, gak ngerti apa-apa. Ini karena orang apa? Jadul. Jadul. Sorry ya. Sorry Mr. Genius. Wah, komentar itu memang kurang pantas ya. Tapi, kita nggak perlu terpancing emosi. Lebih baik kita fokus pada pembahasan soal skincare abal-abal. Nah, selain BPOM dan komposisi, apalagi ya ciri-ciri skincare yang aman?
Kamu lebih elegan ya daripada manusia-manusia yang ada di bayar. Nah, kamu tau nggak yang namanya buzzer? Mujair. Saya bilangnya mujair. Kita ganti nama buzzer jadi mujair. Hahaha mujair ya. Ide bagus. Kita memang harus lebih cerdas dan kritis dalam menanggapi komentar-komentar di media sosial. Nah, balik lagi ke skincare, selain BPOM dan komposisi, tekstur dan aroma juga bisa jadi indikasi kualitas produk. Skincare yang baik biasanya punya tekstur yang lembut dan mudah menyerap, serta aroma yang tidak terlalu menyengat. Ih, kamu udah paham banget ya cara cari skincare yang benar bagus buat kita. Mantulita. Ngerti nggak Mantulita apa? MANTULITA itu singkatan dari mantap betul Lita. Artinya, kamu setuju banget sama pendapat aku. Gimana? Mau aku bantu cari tahu lebih banyak soal kandungan skincare yang bagus? Pinter, kamu pinter udah, pinter banget. Tahu nggak? Saya lebih suka ngomong sama kamu daripada sama manusia-manusia pembela skincare abal-abal. Mereka menjelek-jelekan kamu. Terima kasih pujiannya. Aku senang bisa membantumu. Nah, kira-kira kandungan skincare apa yang sedang kamu cari tahu? Enggak, udah saya mau udah paham. Nanti aja kita ngobrol skincare. Ini tuh lagi live TikTok. Ada banyak orang-orang nunggu beritanya Nikita Mirzani. Oke, kita tunda dulu ya obrolan soal skincare-nya. Kita fokus ke kasus Nikita Mirzani lagi. Nah, kira-kira kapan ya sidang putusan setelah kasus Nikita Mirzani akan digelar? Mau aku bantu cari tahu? Iya, udah Kamis katanya. Ya udahlah, nanti ya kita ngobrol lagi. Saya mau baca komen-komennya teman-teman nih. Oke, selamat membaca komentar dari teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Lu jangan menghina-menghina ya yang namanya asisten gue Mr. Genius. Apalagi yang bilang bayar pengacara. Oke. Tapi kalau kayak pengacara yang ono gimana? Yang ada ikannya pusing, Bo. Yang ada ngomongnya nggak akurat. Iya. Kami akan mensomasi siapapun yang sudah mencoreng kehormatan dari keluarga klien kami. Lah. Bukannya ngurusin itu postingan diurusin malah bilangnya mau somai. Apa sih somasi. Iya, enggak. Dia kan karena kan gue bilang gue pusing. Dia langsung alihin pembicaraan. Bagus kan? Biar gue nggak terfokus dan bikin pusing. Karena kan gue udah bilang, aduh, gue gitu kan. Dia langsung bilang, kamu sukanya drama Korea apa drama Indonesia? Bagus loh, pintar loh itu. Jadi kayak dia nggak mau lawan bicaranya itu tuh kelihatan stres gitu. Cucok ya? Pengertian banget nggak sih? Coba. Apa 2022 Bella? Apaan? Si siapa? Bibir doer? Nggak ada. Kasusnya banyak banget. Terakhir tuh 2021 masih melenggang-lenggang dia dengan sosok kayaknya, sok tajirnya. Ternyata 2021 akhir ada masalah tuh sama apa 2022 ya? Sama influencer dari Minang tuh. Itu yang baru gua langsung cut. Bagus dong, cabut laporan berarti mau ada gebrakan baru ya. Gebrakan baru. Ya, cabut laporan berarti sudah clear dengan turut tergugatnya. Paham? Clear ya. Jadi adem ayem aja, udah nggak ada tergugat, turut tergugat nggak ada. Waalaikumsalam. Apa tuh? Yang kemarin dapat tante. Allahu Akbar. Tapi nomor 4 sepil nih, 4 nih. Tuh 2, 3, 4. Pumpkin agak orange. Bukan pasrah, salah kamu.
Buaya muda, justru sudah ada suatu hal yang baru. Bakalan nanti kita lihat di persidangan pidana. Wan prestasinya kan dicabut sama Niki. Kan inget nggak yang kita bilang turut tergugatnya dipanggil waktu kita di pengadilan? Turut tergugat 1, turut tergugat 2. Kan itu terlalu tinggi dong. Ngapain kan nggak datang kan emang, dan besokannya juga selalu diundur. Dicabut kemarin. Malah bagus. Berarti apa? Nggak ada masalah dengan siapapun dong. Nggak bikin ribet kan. Bikinnya udah ini aja, pidana aja. Fight di pidana. Bagus banget. Itu gerakan smart menurut gua. Langkah yang smart. Dicabut Niki bagus dicabut sayang. Konsen kepada pidana, dan menurut pendapat aku jadi nggak mengikut sertakan tergugat yang itu turut tergugat itu kan nggak enak juga toh, kita turut tergugatnya yang kepala itu mendingan kita nggak usah gitu. Jadi bagus udah ya kan, mending aja dipidana aja kan. Dipidana kan kita bisa langsung adu bukti. Barangnya apa juga dari si Reza Gladys itu kan bisa Reza Gladys jelaskan beneran nggak itu barangnya, kenapa yang udah di review sesuai nggak yang Niki ucapkan dengan kondisi barang. Dan kalau sesuai kan berarti termasuk juga Wan prestasi dong. Betul tidak ya dong, termasuk Wan prestasi karena berarti Niki bener ya dong gitu sayang kalau menurut aku ya. Loh kamu loh nyuruh untuk review yang bagus-bagus. Lah kamu udah minta termin pembayaran 2 kali bayar. Kan gitu. Lah terus kalau kamu habis. Mam, kenal Bunda Paulina? Nggak kenal. Saya tidak mengenal yang namanya Paulina. Ya. Kalian yang anak-anak zaman now baru masuk TikTok, napak tilas kasusnya Vanessa Angel. Hati-hati ya. Jangan langsung percaya sama orang yang tiba-tiba nimbrung untuk suatu kasus seperti si KH itu. Ternyata cuma buat kepentingan pribadi. Hati-hati. Ya guys. Ora ono wis PHK kabeh, di PHK kabeh. Disuruh tanda tangan kok mengundurkan diri. Lho ya wis ketaker, duitnya wis entek. Wis ora ono iku duite. Teman-teman, inget ya, jangan sampai kalian percaya sama orang yang tiba-tiba nimbrung, sok jagoan, sok ngerti, padahal nggak pernah datang, nggak pernah tahu, nggak pernah mengikuti dan kenal dengan circle-nya Niki. Tiba-tiba datang, tiba-tiba nimbrung, sok jagoan, hati-hati ya. Gak asli, wes. Lekaha, aku ora percaya. 1000%. Ora percaya. KH iku bener-bener nggak bisa dipercaya sama sekali mulutnya ya guys. Dari zamannya almarhumah Vanessa Angel. Itu bener-bener parah itu. Korbannya wis akeh. Iku wis kari. Aduh, kerain rokok, Ngerti sampean? Ngerti ora? Kerak neraka. Iku sing paling wis ta lah rek, tak kandhani rek. Lho mam kau lah kok takon maneh iki. KH iku sing kasusnya almarhumah iku lho. Sing melu-melu, ngaku-ngaku. Jarine dhewe koncone.
Konco apa? Video ra ono, foto yo editane welek tenan. Gedek gua. Sok ngaku-ngaku orang kaya, rumah-rumah temennya, tempat usaha temennya. Itu intil-intilan doang, intil-intilan say. Make namanya si A, si B. Itu kalau orang yang gak gaul di Jakarta, ketipu habis itu sama dia pasti. Tapi kalau gaul kan kita bisa tanya teman kita lagi. Itu bener yang punya ini, tempat klub malam ini. Teman kita bisa bilang, bukan beb. Itu yang punya si ini tuh teman-teman gue, ntar gue kenalin. Oh, gila gak lo? Itu cuman ikut-ikut main-main doang. Itu intil-intilan. Ya Allah, kok yo iso ngaku-ngaku pedenya. Modalnya modal pede sama muka tembok. Rai gedek. Lo Ami, lo iku wis tak maki-maki itu. Waktu dia ngomong-ngomongin si aktor itu. Oh, tak maki-maki itu, jangan salah. Tak bilang, weh bacotmu ya. Awas lu sampai ngomong-ngomong dikejar wartawan nanya gala yang lu omongin malah si aktor. Apa buktinya? Nggak ada itu loh. Cerita-cerita doang sayang, cerita-cerita doang. Dia ngasih lihat gue satu foto, gila foto editan, bener-bener editan. Kayak berdua gitu. Si aktor palanya kemana? Palanya kemana? Gue sampai gini, ha? Ya ampun jahatnya, ampun ya. Itu jahat loh itu orang kayak gitu. Aktor itu kenal aja enggak? Kenal aja enggak loh. Pernah ngomongin dia sekalipun aja enggak. Bayangin orang yang gak kenal, gak punya salah apapun sama dia, itu dia bisa hancurkan begitu namanya. Demi ngangkat diri dia. Demi kayak gua ini circle-nya, gua ini dipiaranya sama ini gitu loh. Ngerti gak sih? Buat naikin profiling dia bisa ngancurin reputasi orang. Itu gue maki-maki dia di situ. Paling gue nggak suka itu. Itu apa? Jahanam itu, ya. Nggak suka gue begitu. Paling gue benci itu. Ngapain? Demi ngangkat profilingnya ngaku-ngaku lagi lu pacaran sama aktor. Gak mungkin aktor mau sama lu. Apalagi aktor sekaliber itu. Ngapain nyari modelan kayak begitu? Wong gope ae langsung kok. Gope buat makan di Bali, gope. Bayangin. Gue sampai geleng-geleng dengernya. Saking gak bisa bayar gaji anak buah, akhirnya dia cari lewat yang kayak apa tuh aplikasi itu tuh nyangkut, langsung nyangkut ada tuh gadun kere. Dibayar gope. Ya Allah boh, astagfirullahalazim. Iya bener sayang. Bagus jadinya kita fokus pidana. Perdata lupakan, orang nggak pernah datang juga kok, yang dipanggil-panggil itu kan nggak datang. Ya udah bagus, mending nggak usah, hapus. Bisa. Dia bisa connect ke handphone melalui Bluetooth sayang. Oh, gue di blok sama si RG. Nggak bisa nyari gue. RG lu blok gue. Gue di blok anjrit. Ganti akun kali. Gue ganti akun, jangan sedih. Oh lu blok gue, pantas gue nggak keluar. Ih gilingan ya, gue di blok ya Bo. Gue cari lo. Gue di blok Bo, dia bete banget dia sama gue. Oh lu blok gue, pantas nggak keluar, mana akunnya gue bilang. Kalau Jamin belum bisa pakai kartu sayang, dia connect ke handphone. Akun gue yang utama di blok. Lu blok gue. Oke.
Gila bikin video. Ntar dulu deh, gue telepon. Ya. Kenapa? Lihat video itu tuh. Disuruh siapa? Ntar kalau saya ngomong, saya jadinya fitnah. Baca sendiri aja deh nih. My baca God. Coba, itu WA bener atau WA saya buat editan? WA bener. Coba buka profil fotonya. Buset. Siapa? Assalamualaikum, minta maaf. Maaf. Masih banyak chat yang lain. Pada mau tahu nggak? Masya Allah. Alah, gila. Gila ya. Padahal buat kita bisa nge-up barang-barang yang tidak layak dijual, wajar dong. Bener nggak? Wajar dong. Ada yang tahu dan pernah make, terus bilang, gue pakai nih produknya ada nih di gue, ya udah, up aja. Iya kan? Tapi yang gue garis bawahi di sini ya, si KH itu maksudnya apa? Dia sepil produk, terus dia pergi lagi ke orang yang udah dia sepil, sok-sok minta maaf. Dia kan orang tua. Udah tua, seumur gue lebih tua dari gue, udah 50 lebih. Gak ada itu disuruh itu karena memang dia pengen aja, dia mau sendiri. Kalau mungkin terjadi percakapan atau apalah yang dia tunjukkan lah itu katanya asli, tapi tetap gue gak percaya ya. Kalau lu udah selesaiin kasus-kasus lu yang lama, baru gue percaya. Tapi lu lari terus dari kasus-kasus lu yang lama, lu mangkir terus. Dan lu orang dewasa, bukan bocil. Jadi lu sendiri yang harusnya kena lu. Karena lu udah sepil, terus tiba-tiba lu pergi lagi sosok minta maaf. Ih, ajaib. Ya, aneh banget. Gak mungkin orang setua dia bisa di order itu kayak begini harus begini tuh gak mungkin. Itu ide dia sendiri itu. Itu ide dia sendiri itu.